Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi class, welcome back to Science class. Oke anak-anak, hari ini kita akan memasuki bab baru. Kira-kira bab baru kita tentang apa ya? Sebelum kita menuju ke bab baru, silahkan perhatikan pertanyaan berikut. Coba sebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Ini dulu waktu SD sudah pernah kalian pelajari ya. Ciri-ciri makhluk hidup itu ada apa aja sih? Oke, saya mengingatkan kembali. Yang pertama yaitu makhluk hidup itu bernafas. Karena makhluk hidup membutuhkan oksigen dan juga dia akan mengeluarkan apa? Karbon dioksida. Yang kedua, itu kalian lihat ada bayi hingga orang dewasa ya. Di sini berarti ciri makhluk hidup adalah dia bisa tumbuh dan berkembang. Yang ketiga yaitu ada gambar ayam dan anak-anaknya. Berarti contohnya adalah dia, ya betul, berkembang biak. Jadi dia memiliki keturunan. Terus yang keempat, makhluk hidup pasti membutuhkan makanan, baik itu makanan maupun minuman. Oke, yang kelima yaitu makhluk hidup cirinya juga ada yang bergerak. Jadi makhluk hidup itu pasti bisa bergerak. Oke, yang terakhir yang keenam yaitu betul sekali, yaitu mengeluarkan zat sisa. Selain 6 ini kira-kira ada lagi nggak ya? Ayo coba diingat-ingat. Yang selanjutnya, coba sebutkan macam-macam makhluk hidup. Ada apa aja sih anak-anak makhluk hidup itu? Apakah hewan itu makhluk hidup? Ya, tentu dong. Ada juga tumbuhan. Ada juga manusia. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah makhluk hidup itu hanya hewan, tumbuhan, dan manusia saja? Terus bagaimana dengan gambar berikut? Kalian pernah melihat secara langsung nggak kira-kira? Ya, ini adalah gambar-gambar makhluk mikroskopis atau makhluk yang berukuran kecil. Jadi kalian tidak mungkin melihat dengan mata telanjang alias dia tak kasat mata, bukan berarti goib ya. Tapi dia ukurannya kecil sekali sehingga kita membutuhkan alat bantu untuk melihat makhluk hidup tersebut. So, karena di bumi ini tuh banyak sekali makhluk hidup ya anak-anak, mulai dari hewan, manusia, tumbuhan, dan juga makhluk-makhluk kecil tadi, maka para ilmuwan sains itu sepakat untuk mengklasifikasikan atau mengkelompokkan makhluk hidup ke dalam beberapa kerajaan. Jadi, kira-kira manusia masuk ke dalam kerajaan apa ya? Nah, jadi bab kita kali ini adalah tentang klasifikasi makhluk hidup. Oke, kenapa sih kok harus dikelompokkan makhluk hidup itu? Hal ini akan mempermudah para ilmuwan untuk mempelajari makhluk hidup tersebut. Jadi dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri yang mirip atau ciri-ciri yang sama antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Nah, orang yang mencetuskan untuk mengelompokkan makhluk hidup yaitu adalah Robert H. Whittaker. Jadi ini adalah ilmuwan yang berjasa dalam bidang klasifikasi makhluk hidup yang terkenal dengan klasifikasi 5 kingdom atau 5 kerajaan. Kira-kira 5 kerajaan itu apa aja ya? Nah, ada Monera, Protista, Fungi, Plante, dan Animalia. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada Kingdom Monera. Oke, kerajaan ini adalah kerajaan makhluk kecil atau mikroskopis yang lebih kecil daripada semut. Nah, karakteristiknya yaitu bersel satu. Jadi karena dia saking kecilnya ya, dia bisa hidup hanya dengan satu sel. Ini adalah satu sel, nak. Jadi satu sel ini dia bisa hidup. Sedangkan kalau manusia dibandingkan dengan kita, jauh. Sel kita banyak sekali. Selanjutnya, dia tidak memiliki membran inti. Apa sih membran inti? Membran inti itu adalah tengah-tengahnya ini loh. Tidak memiliki membran, tidak ada pembungkusnya. Jadi inti tubuhnya itu kelihatan, nak. Tidak ada bungkusnya. Itu adalah Monera. Jadi dia sederhana sekali makhluk hidupnya. Terus yang terakhir tidak bisa membuat makanan sendiri. Jadi dia tidak seperti tumbuhan yang bisa membuat makanan sendiri karena tidak memiliki klorofil. Selanjutnya,
Kingdom Monera itu dibagi menjadi dua, yaitu ada bakteri dan juga ada ganggang hijau biru atau cyanobacteria. Oke, yang perlu kalian tahu, bakteri itu tidak semuanya jahat anak-anak, ada juga bakteri yang menguntungkan. Contohnya adalah Escherichia coli dan juga Lactobacillus casei. Nah, Escherichia coli ini dia hidup di usus manusia, membantu pembusukan makanan sehingga terbentuklah feses seperti ini gambarnya, dan juga Lactobacillus casei yaitu pembuatan keju. Ayo, siapa yang suka makan keju? Berarti kalian sudah memakan produk makanan yang pembuatannya memanfaatkan bakteri. Oke, yang selanjutnya yaitu bakteri yang merugikan. Ada Salmonella typhosa dan juga ada Vibrio cholera. Nah, ini adalah kedua bakteri yang menyebabkan penyakit ya. Jadi bakteri yang merugikan itu banyak sekali dan ada di sekitar kita. Oke, bentuk bakteri. Bentuk bakteri itu ada yang bulat atau kokus, ada yang batang, basil, dan ada yang spiral. Oke ya, ini yang bulat, ini yang batang, dan ini yang spiral. Oke, yang selanjutnya kita memasuki filum ganggang hijau biru. Jadi ini juga masih Monera. Itu ada Anabaena azola dan juga Spirulina. Ini dia contohnya. Ada yang pernah pakai masker spirulina? Nah, masker spirulina itu adalah produknya dari Kingdom Monera. Jadi dia adalah makhluk hidup juga anak-anak, bukan tumbuhan ya. Oke, yang selanjutnya kita memasuki ke Kingdom Protista. Kingdom Protista ini makhluk hidupnya agak sedikit lebih kompleks atau lebih lengkap daripada Monera. Contohnya adalah ini ya, Euglena. Karakteristiknya, dia memiliki membran inti atau disebut eukariot. Kalau tadi intinya itu terlihat, kalau ini sudah memiliki bungkus, jadi inti tubuhnya itu sudah dibungkus. Begitu juga manusia, inti selnya itu dibungkus sudahan, jadi manusia juga eukariot. Yang kedua, sebagian ada yang uniseluler atau hanya satu sel, jadi yang ini, gambar ini, dia satu sel, makanya dia kecil. Dan sebagian yang lain itu multisel, alias selnya banyak. Oke, yang ketiga yaitu heterotrof. Dan ada juga yang autotrof. Jadi ada yang bisa membuat makanan sendiri, ada yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Next, Kingdom Protista itu dibagi menjadi tiga anak-anak. Ada yang mirip hewan, mirip tumbuhan, dan mirip jamur. Jadi Protista ini adalah makhluk hidup peralihan atau makhluk hidup yang agak memiliki kesamaan dengan makhluk hidup yang lain. Oke, yang pertama mirip hewan yang disebut juga protozoa. Itu dibagi berdasarkan geraknya, alat geraknya. Kalau Rhizopoda itu menggunakan kaki semu, contohnya adalah amoeba. Sedangkan Flagellata itu menggunakan bulu cambuk, contohnya adalah Trypanosoma gambiens. Nah, ini ya gambar-gambarnya, dia kecil. Terus habis itu ada yang disebut Ciliata karena menggunakan bulu ketar. Contohnya Paramecium dan Sporozoa, yaitu Plasmodium tertiana. Ini kalau Sporozoa tidak memiliki alat gerak. Nah, ini dia. Ini ada bulu-bulu halus, ini untuk bergetar-getar agar dia bisa berpindah tempat gitu ya. Selanjutnya ada Protista mirip tumbuhan atau disebut dengan alga. Nah, ini tuh ada yang ukurannya cukup besar atau karena dia multiseluler. Nah, contohnya adalah alga hijau atau Chlorophyta. Dia bisa membuat makanan sendiri karena memiliki klorofil. Terus alga keemasan, contohnya adalah Ochromonas. Yang selanjutnya ada alga tiram. Ini cukup besar ukurannya, dan ini alga merah yang biasanya digunakan untuk pembuatan agar-agar. Next. Nah, ini yang mirip dengan jamur, yaitu ada Myxomycota dan Oomycota. Contohnya, Myxomycota adalah Fusarium polycephalum dan juga Saprolegnia Oomycotanya ya. Kita memasuki ke kingdom fungi. Kalau yang barusan saya jelaskan itu hanya mirip sama fungi, sama jamur, tapi dia bukan jamur. Nah, sekarang kita menuju ke kerajaannya jamur. Jamur itu memiliki sel, ada yang memiliki satu sel, ada yang memiliki banyak sel. Kalau yang di sini ini adalah contoh yang memiliki banyak sel ya. Terus memiliki membran inti. Nah, jadi inti tubuhnya, inti selnya itu sudah ada bungkusnya. Jadi tidak seperti Monera yang terbuka tadi.
Terus heterotrof, karena fungi itu dia tidak memiliki klorofil, sehingga dia tidak bisa membuat makanan sendiri. Oke, yang selanjutnya ada kingdom fungi. Kingdom fungi itu dibagi menjadi 4, yaitu ada Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Yang pertama, ini ada Zygo dan Asco. Ini adalah fungi yang ukurannya kecil. Nah, contohnya adalah jamur tempe dan juga jamur tape. Jadi kalau ketika kalian makan tempe dan makan tape, itu berarti kalian juga sama dengan makan jamur gitu ya. Terus yang ketiga dan keempat ada Basidio dan Deutero. Ini adalah jamur yang ukurannya cukup besar. Nah, jamur tiram enak loh, jamur tiram. Terus ini yang menyebabkan busuk tanaman, yaitu yang biasanya disebut bukur. Kalian tahu tumbuhan yang ada putih-putihnya itu adalah jamur. Next guys. Oke, ini adalah perbedaan antara Monera, Protista, dan fungi secara garis besar ya. Silahkan kalian amati perbedaannya apa di antara ketiga kerajaan itu. What is the difference? So, apa bedanya ya? Oke, ini yang membedakan antara Monera dan Protista. Jadi kalau kalian masih bingung tadi, kalau Monera itu makhluk hidupnya adalah makhluk hidup yang sederhana. Kalau Protista itu sudah cukup kompleks anak-anak atau sudah cukup lengkap. Nah, kalau Monera itu di sini kalian bisa melihat inti selnya itu kebuka karena tidak memiliki bungkus. Sedangkan kalau Protista inti selnya dia tertutup dan ada bungkusnya. Seperti itu. Nah, sekarang jadi makhluk hidup yang ukurannya kecil-kecil itu bukan berarti itu hewan ya, tapi mereka punya kerajaan tersendiri. Contohnya adalah ini bakteri, berarti dia masuk ke Monera. Terus Protista, terus juga ada yang fungi atau jamur. Nah, ini juga Protista, mirip tumbuhan. Terus ini jamur, terus ini bakteri. Jadi seperti itu. Jadi dikelompokkan. Jadi misalkan sesama bakteri itu berarti dia yang masuk ke Monera, karena memang ciri-cirinya mereka tidak memiliki inti sel, tidak memiliki membran inti gitu. Sedangkan kalau Protista ya ciri-cirinya sama tadi, jadi makhluk hidup peralihan, jadi mirip hewan, mirip tumbuhan, mirip jamur seperti itu. Ini adalah fungi gitu. Jadi bedakan sendiri-sendiri. Jadi kalau mereka ciri-cirinya sudah nggak sama ya udah gak bisa masuk ke kingdom yang sama seperti itu. So, mudah kan? Gampang kan? Oke. Mari kita memasuki kuis. Oke, sudah punya aturan baru. Jadi, kuisnya atau pertanyaannya akan sudah tampilkan di video ya anak-anak. Tapi jawabannya silahkan kalian simpan terlebih dahulu. Jadi tunggu aba-aba saya. Misalkan, oke anak-anak silahkan dijawab nomor 1. Nah baru silahkan kalian menjawab ya. Ketika Ustazah belum bilang seperti itu, maka kalian jangan menjawab. Jika kalian menjawab maka saya akan anggap gugur jawabannya. Soal yang pertama, manakah yang termasuk kingdom fungi? Apakah jamur tiram atau jamur lendir? Ayo, silahkan kalian simpan jawaban kalian. Soal yang kedua, di situ ada gambar Vibrio cholera, yaitu kira-kira makhluk hidup di atas itu bersifat eukariot atau prokariot ya. Ayo, kalian sudah paham belum eukariot sama prokariot itu apa? Oke, yang ketiga, pada suatu hari Camilla berjalan-jalan di kebun belakang rumah untuk mengambil beberapa cabai. Kemudian dia melihat sebuah paku di atas tanah yang hampir saja ia injak. Tapi dengan cepat ia menghindari paku tersebut. Peristiwa yang dialami Camilla untuk menghindari paku dengan cepat merupakan salah satu ciri makhluk hidup apa ya kira-kira? Silahkan kalian tebak, tapi tebak saya terlebih dahulu. Oke anak-anak, sekian penjelasan saya tentang kingdom Monera, Protista, dan fungi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian terima dengan baik. Jika bingung, jangan sungkan untuk bertanya. Ustazah tidak mau menerima, saya nggak paham tapi itu sudah dari kemarin sudah tanya siapa yang nggak paham, tapi kalian diam aja, jangan sampai seperti itu ya. Oke guys, thank you for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.